Pertama-tama perkenalkan, nama saya David Wahyu Widodo, asal Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, program studi Teknik Informatika, dan biodata lainnya ada di slide. Saya akan mengangkat judul Mengapa Komunikasi Penting di Dunia IT. Oke, untuk slide yang pertama, kenapa sih komunikasi itu penting? Oke, lanjut. Ada banyak manfaat komunikasi di dalam dunia IT, walaupun di luar IT juga ada. Yang pertama, kolaborasi tim jadi lebih asik. Dengan komunikasi yang baik, bayangin kalau semua anggota tim ngerti satu sama lain, kerja bareng jadi kayak main game multiplayer yang lancar jaya. Misal kalian main game apa, kalau komunikasinya baik kan semuanya juga menang, senang gitu kan. Terus yang kedua, ide teknis jadi mudah dimengerti. Kalau dalam suatu forum komunikasinya buruk, jadi kan gak nemu solusinya. Nah, pernah gak sih kalian dengar penjelasan teknis yang ribet banget, misalnya bahasanya kayak belibet banget gitu. Nah, dengan komunikasi yang baik, kalian bisa mencapai tujuan yang baik juga. Lalu manfaat yang ketiga, karir jadi lebih keren. Nah, kalau komunikasinya baik, proyeknya lancar, semua kan jadi lebih aman tuh. Nah, itu dia beberapa manfaat dari komunikasi dalam dunia IT. Lalu next, ada beberapa tips dari saya. Tips cara berkomunikasi yang baik di dalam dunia IT ataupun di luar dunia IT. Yang pertama, gunakan bahasa yang jelas. Jangan kebanyakan jargon atau apalah itu kayak atau gimana lah. Bayangin kamu lagi ngejelasin ke nenek kamu, pasti pakai bahasa yang gampang kan. Kita kan nggak mungkin pakai bahasa yang susah ke nenek kita, apalagi zamannya udah beda. Lalu yang kedua, dengarkan dengan aktif. Dengerin orang ngomong, jangan cuma sekedar iya iya aja. Kalian bisa kasih kasih respon yang gimana, jangan jangan monoton lah. Kasih respon yang setidaknya mereka merasa diperhatikan gitu. Lalu cara yang ketiga, pilih media yang tepat. Kadang-kadang email gak cukup, kamu butuh video call atau ketemu langsung. Terlebih lagi di dunia IT kan agak jarang tuh bertemunya, jadi kebanyakan email. Nah itu bisa tuh pakai Jmeet atau Zoom supaya ketemu, atau boleh ketemu di cafe atau di mana supaya lebih lancar komunikasinya. Oke, lanjut. Ada dampak positif dari komunikasi yang baik. Ada 3 kalau dari saya. Yang pertama, project lancar jaya atau lancar semuanya lah. Semua orang paham tugas masing-masing project, jadi lebih mulus. Nggak ada lagi tuh drama salah paham yang bikin telat. Yang kedua, tim jadi kompak. Tim yang komunikasi oke itu kayak Avengers misalnya, saling ngerti dan saling solid. Jadi satu yang luka, yang lain juga bantu, nggak saling sendiri-sendiri. Yang ketiga, kesempatan karir lebih terbuka. Dengan komunikasi yang keren, kamu jadi lebih mudah dapat kesempatan buat naik karir. Siap-siap jadi next CTO. Misal contohnya kita dalam suatu pekerjaan. Kalau kita gak baik-baik sama HRD atau salah komunikasi ke HRD, ya kita nggak akan dianggap baik, atau skill kita ya kurang gitu kelihatannya. Jadi komunikasi itu sangat penting dalam dunia kerja, terlebih lagi IT atau ya yang lain juga pasti penting sih. Oke, mungkin gitu dulu kalau dari slide saya. Ada yang mau bertanya atau didiskusikan bareng mungkin, atau masih bingung gimana caranya tuh supaya
komunikasinya baik juga. Kalau malu pakai voice boleh chat di obrolan publik kok, atau kecepatan boleh. Saya ulang lagi nggak apa-apa. Malu-malu sepertinya. Halo, apakah ada yang ditanyakan? Atau mungkin ada yang mau didiskusikan lebih lanjut? Saya share PPT-nya aja deh, biar saling-saling sharing. Ya, walaupun isinya dikit sih, nggak apa-apa. Sharing dikit-dikit. Ada yang sedang mengetik nih. Oke, ada pertanyaan dari Mustakimah. Sintanya, kalau bagaimana cara komunikasi yang baik untuk seorang UI designer yang sering terkendala komunikasi dengan klien dan programmer? Mungkin ada salah satu perwakilan dari setiap UI UX designer yang gimana jelasinnya? Intinya setiap itu tadi di slide saya ada sebentar. Nah, tipsnya di sini saya ada 3 kan tipsnya. Gunakan bahasa yang jelas. Nah, kalian kan ada project tuh, jelasin. Apalagi ini kan UI UX designer, jelasin fitur apa aja yang kalian punya di desain kalian. Kalau bisa gunain bahasa yang sederhana aja, kayak misal di tampilan ini fungsinya buat ini, terus fiturnya apa aja. Kalau bisa gunakan bahasa yang mudah dipahami untuk orang awam lah. Apalagi kan klien kalian nggak mungkin semuanya orang IT tuh, pasti ada orang yang benar-benar nggak paham tentang seputar IT, tapi mereka pengen bikin website. Nah, kalian jelasin pakai bahasa yang simpel-simpel aja, kayak oh, tombol ini buat ini loh. Nah, gitu. Terus dengerin juga mereka ngasih feedback apa, atau mereka ada pertanyaan kayak gimana. Misal mereka masih bingung, fungsinya ini apa, terus apakah ada fitur lain atau gimana. Nah, itu kalian bisa jelasin secara pelan, atau tanyakan lagi, apakah udah paham atau belum. Kalau belum, kalian coba jelaskan lagi secara perlahan. Nah, untuk yang pilih media ini mungkin tergantung kondisi ya. Kalau kalau kalian pada saat itu lagi ketemuan, ya langsung aja jelasin pakai laptop kalian atau laptop yang lainnya. Jadi intinya
coba jelasin secara perlahan, terus gunain bahasa yang jelas, jangan yang kaku-kaku banget gitu kan. Terus kalau saran dari saya, lebih sering-sering latihan aja supaya nggak kaku, apalagi kan ke klien sama programmer yang jelasnya mereka agak beda sama UI UX. Terus dengerin juga apa yang mereka tanyain sama yang mereka bingungin. Itu aja sih Kak dari Kak Siki Mustajimah. Mungkin ada pertanyaan lain atau masih belum jelas, nanti saya jelaskan lagi. Apakah sudah menjawab atau masih belum terjawab? Kalau belum, saya bisa cari jawaban lain supaya lebih mengena gitu kan. Oke, sama-sama. Apakah ada yang ditanyakan lagi atau yang lain juga boleh tanya Bu. Mohon maaf agak berisik soalnya emang lagi di luar. Ya, kalau saran dari saya supaya komunikasinya lebih baik itu gunakan tempo atau nada yang lebih perlahan aja. Kalau emang kalian lagi bingung, mungkin olah olah nada atau olah pernafasan aja supaya kalimatnya nggak cepet-cepet banget gitu. Apalagi kalau orang dengarkan ya agak kurang jelas kan. Ya, jadi atur tempo aja. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari yang lain. Apakah ada pertanyaan atau mau ada yang dibahas lagi? Oh ya, saya ternyata ketinggalan satu slide ini. Fun fact, menurut riset, 80% masalah di tempat kerja. Nah, karena komunikasi mungkin lebih, lebih latihan lagi aja sih supaya komunikasinya lebih baik. Jadi berlatih aja nggak apa-apa. Supaya kita bisa dibagi 20% ditanyakan lagi atau masih bingung gimana sih caranya biar ngilangin kayak barusan aku lakuin atau gimana,
Kita sharing aja, sama aku juga lagi. Boleh, boleh. Tanya aja. Boleh, boleh. Boleh banget malah. Kita sharing-sharing bisa. Oke, sebentar ya saya baca dulu. Mungkin kalau saran dari saya diperjelas saja sih Kak. Jadi tujuan dari proyeknya itu gimana. Nah, jadi kita ambil jalan tengahnya itu gimana. Soalnya kalau saling-saling keke atau saling-saling kepala batu gak ada yang mau ngalah, itu malah gak ada jalan keluarnya kan. Jadi mungkin memang harus salah satu ada yang ngalah. Jadi fokusin ke tujuannya apa, terus mau jadinya kayak gimana. Nah, itu yang jadi patokan. Kita mau jadi seperti apa aplikasinya. Kalau sama-sama nggak ada yang ngalah, ya kalau saran dari saya sih harus ada inisiatif sih Kak, atau anggota-anggota atau KKS sendiri bilang, ya udah gini aja. Setidaknya cari jalan keluar, jangan sampai proyeknya itu stuck dan malah nggak jalan. Jadi intinya ya harus saling-saling ngerti lah. Jadi sharing-sharing, lebih sharing-sharing lagi aja nggak harus. Kalau sama-sama batu ya itu yang susah. Apa ada yang ditanyakan lagi Kak? Atau yang lain juga boleh tanya supaya saling-saling sih. Kalau malu boleh langsung chat aja, atau kalau pengen voice juga boleh.
sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya mau mengakhiri webinar untuk kali ini. Kalau ini, nah, WA atau email sini boleh kok kita sharing langsung lewat ini. Kalau di sini terus sepertinya udah bosan nih, jadi langsung email atau WA. Gampangnya sih WA sih, kita sharing lebih lanjut lagi. Jangan lupa ya, isi kuesioner yang ada di tampil.id untuk webinar gitu. Nanti aku buatin lebih prepare lagi kayak seperti sekarang. Sepertinya materinya kurang matang. Oke, kalau tidak ada yang dibahas dari saya, sekian, terima kasih. Kalau ada yang tanyakan untuk webinar ini boleh langsung WA atau email. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang udah bertanya juga, itu keren. Keren yang nggak tanya juga keren sih. Terima kasih. Boleh live kalau yang mau live.